Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kami muliakan Ketua dan para panitia pembangunan Masjid Widelia, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, baik yang datang dari Widelia maupun dari tempat lain. Semata-mata kita hadir di sini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mencari ilmu dan memperdalamkannya. Semoga niat itu memudahkan jalan-jalan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insya Allah kita akan lanjutkan kajian surah Al-Baqarah ayat 142. Surah Al-Baqarah 142, juz yang kedua. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha.
Sa ini artinya akan, tapi dalam waktu yang dekat. Ada kalimat akan tapi waktunya jauh, saufa. Jadi kalau orang Arab mengatakan saufa akan terjadi tapi jauh, kejadiannya masih jauh. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, peristiwanya belum terjadi, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dikasih tahu lebih dulu oleh Allah. Apa tujuannya? Ini biasa terjadi dalam kehidupan kita. Contoh, bapak ibu punya anak-anak yang mau kuliah. Karena dulu bapak ibu sudah pernah kuliah, maka ibu bapak-bapak mengatakan nanti kalau kuliah itu begini. Belum terjadi pada anak-anak, tapi nanti bakal terjadi gitu. Karena berdasarkan pengalaman bapaknya. Begitulah Allah. Apa tujuannya? Tujuannya supaya kita siap-siap. Tujuannya supaya kita mempersiapkan diri. Inilah maksud dari ayat ini. Sayaqulus sufaha. Siapa itu sufaha? As-safih. As-safaha. As-safaha itu orang yang kurang akalnya. Kok ada ya orang yang genep akalnya, orang yang kurang akalnya? Maksudnya apa? Maksud kurang akal di sini bukan kurang akal bahwa dia gila, tidak. Tapi maksud kurang akal di sini adalah disebut oleh Al-Maraghi iltirabu fir ra'yi wal fikr. Orang yang cara berpikirnya sesat karena hanya ngikutin pikirannya, tidak mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berpikir. Wal akhlak, orang yang perbuatannya itu selalu didasarkan pada perbuatan dirinya sendiri, sehingga dia yang anggap dia benar belum tentu benar, yang dia anggap itu baik belum tentu baik. Ada pezina, Bu, Bapak, ketika dikatakan zina itu dilarang oleh Al-Quran di sini, dia akan mengatakan saya sedekah kok. Nah, di sini. Jadi ada pembenaran yang tidak sesuai dengan syariat. Inilah disebut dengan as-safih. Maka Allah mengatakan Muhammad akan datang orang-orang yang pikirannya sesat, yang akhlaknya bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran, minan nas, di antara manusia. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Yahudi tadi, yang pada minggu yang lalu sudah kita bahas sedemikian rupa. Mereka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayaqul, mereka akan berkata. Apa perkataan mereka? Ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Mereka akan bertanya begini, apakah yang memalingkan kamu Muhammad bersama umatmu dari kiblat yang dahulu kamu mengarahkan ke sana? Ini ada sejarahnya. Dulu Rasulullah SAW ketika berada di Mekah, sholatnya menghadap ke mana, Ibu? Ke Baitul Maqdis, ke Masjid Aqsa. Ini Ka'bah di tengah-tengah. Lalu Rasulullah SAW menghadapnya di Masjid Aqsa ini di selatan. Rasul sholatnya di belakang Ka'bah ini. Supaya apa? Supaya tembus Ka'bah ini terus langsung Masjidil Aqsa. Di situ. Ketika Rasul nanti pindah ke Madinah, Madinah ini tempatnya di utaranya Mekah, sehingga nggak bisa lagi Rasul menghadapkan ke Ka'bah lalu lurus nanti ke Masjidil Aqsa. Karena dia belok dia nanti. Sehingga bertentangan ngadepnya. Rasul harus menghadap ke sana. Selama 17 bulan ketika Rasul berada di Madinah, Rasul begitu sholatnya. Siapa yang menyuruh seperti itu? Kira-kira siapa? Allah yang menyuruh melalui Jibril. Muhammad kalau sholat begini, diajari wudhu, diajari sholat, lalu diajari menghadap
ke kiblatnya itu di Masjidil Aqsa. Ketika Nabi pertama selama 17 bulan berada di Madinah, itu dikatakan, tuh lihat orang-orang Islam tidak punya kiblat sendiri kan, ngikutnya kepada kita orang Yahudi. Coba dia cek. Jadi tabiat dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang safih tadi, yang memiliki cara pikiran yang sesat, yang iri dengan kita orang-orang yang beriman adalah menghina. Sebentar-sebentar dihina. Ibu dalam keadaan benar aja dihina, apalagi salah. Orang-orang Islam pakai jilbab, kan dulu ninja datang. Nah, itu dikatakan ninja. Macam-macam, yang benar aja dianggap salah, apalagi yang salah. Setelah 17 bulan itu, Rasul menghadap ke Masjidil Aqsa. Dalam hati Rasul menyatakan, ya Allah, selama 17 bulan ini rasanya tidak sreg hati, karena kita nggak bisa menghadap ke Ka'bah. Karena dalam sholat di Madinah itu Rasul berbeda arahnya ketika berada di Mekah. Hatinya Rasul selalu resah. Hatinya Rasul pengen, ya Allah, pengen ngadepnya itu ke Ka'bah seperti dulu ketika berada di Madinah. Dua-duanya bisa dihadapkan oleh Rasul. Setelah orang-orang Yahudi itu mengatakan seperti itu, lalu terjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk pindah kiblat. Kiblatnya oleh Allah dirubah. Lalu Rasul mengikutinya. Maka nanti di Madinah itu ada masjid yang punya 2 kiblat. Bapak Ibu lihat. Apa namanya? Masjid Kiblatain. Yang satu ngadep ke sana. Kalau di Masjid Dewi ya, yang di bawah ini ngadep ke Ka'bah seperti sekarang. Yang satu lagi di atasnya dihadapan ke sana. Karena untuk memberitahu kepada kita, dulu orang-orang Madinah ngadepnya ke sana. Karena disitulah arah Masjidil Aqsa. Nah, di situ. Begitu terjadi perubahan kiblat seperti itu, mereka mengatakan, loh, kenapa kamu berpaling? Jadi ngadep ke sana salah, ngadep ke sini salah lagi. Maka mereka mengatakan, ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Apa yang membuat engkau berpaling dari menghadap ke kiblat yang dulu engkau menghadapnya ke situ? Sekarang kenapa pindahnya ke Ka'bah? Kalau bukan karena Allah, Nabi nggak akan mau. Jadi ini tabiat dari orang yang beriman. Apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, lakukan. Karena di dalam perintah itu ada hikmah yang kita tidak mengetahuinya. Lalu Allah mengatakan, untuk menjawab mereka, Muhammad, jawablah dengan cara yang umum dulu, baru yang khusus. Jadi kalau ada orang nggak suka sama kita, pasti yang baik aja dikomentari sama dia. Apalagi yang kita lakukan itu nggak benar, dikit aja nggak benar pasti dikomentari. Maka caranya, di sini ada caranya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, kalau ngasih tahu ke mereka, kasih tahu yang umum-umum aja dulu. Kul, katakan Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib. Arah timur, arah barat, arah utara, arah selatan, itu semuanya miliknya Allah. Kalau kita bertuhan kepada Allah dan Tuhan itu memerintahkan kita untuk berbalik arah, kita harus lakukan. Disitulah letak daripada ketaatan orang yang sungguh-sungguh beriman. Allah memerintahkan kepada kita yang laki-laki untuk sholat berjamaah. Ya, tapi kita ada orang yang tidak melaksanakannya, selama-lamanya nggak pernah sholat berjamaah. Salah dia. Kenapa salah? Ketundukan kepada Allahnya kalah dengan kemauan pribadinya di situ. Maka di sini dikatakan,
katakan kepada Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib, bahwa arah barat, arah timur. Kenapa cuma disebut dua? Kenapa arah utara selatan tidak disebut? Tidak. Dalam bahasa itu, kalau kita menyebut satu, apa yang sama dengan dia termasuk di dalamnya. Maka timur, barat, utara, selatan, atas, bawah, semuanya itu miliknya Allah. Walillahil masyriq wal maghrib. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Coba. Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Kalau ibu baca ayat ini sekedar memahami maknanya, nggak akan dapat apa maksudnya. Maksudnya adalah orang-orang yang tadi diperintahkan oleh Allah untuk berubah kiblatnya, dan kemudian orang itu mengikutinya, inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Tidak semua orang bisa. Maka petunjuk itu bertingkat-tingkat. Petunjuk Allah itu tidak terbatas kepada kita. Contoh, hari ini kita hadir di sini bisa istiqomah, itu petunjuk dari Allah. Yang belum tentu orang lain bisa. Ada orang lain yang kadang di sini, kadang tidak, kadang di sini, kadang tidak, kadang di sini, kadang bisa. Ngikutin moodnya. Kalau lagi moodnya enak di sini, kalau lagi nggak enak, enggak. Gitu. Beda. Dalam semua ketaatan kita kepada Allah ada petunjuk di dalamnya. Ibu bisa infak hari ini, itu ada petunjuk Allah di dalamnya. Karena tidak semua hari kita bisa berinfak. Ada orang nawari kita untuk melakukan wakaf. Kita mikir-mikir. Kalau kita lakukan, kita mendapatkan petunjuk di dalamnya. Maka dalam semua kebaikan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan petunjuk. Dan petunjuk karena itu berasal dari Allah, petunjuknya itu adalah siratim mustaqim. Petunjuk itulah yang akan membawa kita nanti kepada Allah, dan dari situlah kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan itu. Maka tidak ada kebaikan yang sia-sia. Tidak ada kebaikan itu sia-sia. Ibu melakukan kebaikan terus kemudian aduh nggak kembali kepada saya, tidak apa-apa. Kembalinya kalau nggak kepada ibu, kepada anaknya. Kalau nggak kepada anak kita, kepada cucu kita. Kalau nggak, semuanya nggak ada sia-sia. Inilah yang disebut bahwa mereka yang ngikutin perintahnya Allah untuk pindah kiblat, yang semula menghadap ke Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah, inilah orang yang mendapatkan betul-betul petunjuk dari Allah. Yang lain masih ragu, Bu. Aduh, gimana ya? Kita ngikutin apa enggak ya? Nah, di situ. Kalau itu berasal dari Allah, beradalah di dalamnya. Niscaya kita mendapatkan petunjuk. Kemudian setelah itu Allah mengungkap rahasianya. Wa kadzalika, dan demikianlah. Ja'alnahum ummatan wasata. Kami jadikan engkau Muhammad bersama kaummu umat yang wasata. Apa umat yang wasata? Umat pertengahan. Coba kalau kita pahami ini, apa yang disebut umat wasata? Dalam beragama ada dua aliran. Yang pertama, aliran yang mendahulukan kepada hal-hal yang sifatnya material, madiyah. Yang dipentingkan sholat, syariat, diitukan. Tapi semuanya hanya sebatas physically, nggak nyampe ke hati. Maka Imam Al-Maruhi mengatakan dalam beragama ada ekstrimnya itu mereka kelompok materialisme. Mereka mendahulukan semua yang syariat, tetapi spiritualnya tidak. Kan ada. Ayo laksanakan ini. Tidak dibangun sisi spiritualitasnya. Sehingga yang didahulukan adalah yang kelihatan. Kelompok yang kedua, ruhaniyah. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang menekankan sisi spiritualismenya. Pokoknya dia zikir, ini segala macam utama. Kalau disuruh ajak bersama-sama dengan kita ke sosialnya, dia nggak mau. Buat dia zikir itu segala-galanya. Nah di situ.
Tapi kalau diajak bangun masjid, diajak nanti kerja bakti ini segala macam, tidak penting buat dia. Allah mengatakan di sini, umat Islam tidak seperti itu. Umat Islam adalah umat pertengahan. Maksudnya apa? Umat Islam adalah umat yang menggabungkan dua hal itu secara bersamaan. Inilah yang disebut dengan ummatan wasaton. Umat Islam tidak boleh berada di ekstrim kanan yang mendahulukan materi di atas segala-galanya, tidak boleh mendahulukan yang kiri yang mengutamakan spiritualisme di atas segala-galanya. Umat Islam ini harus dua-duanya dibangun. Maka ketika kita berbuat baik harus hadir hati kita. Supaya apa? Supaya spiritualismenya terbangun. Apa tujuannya Allah menjadikan kita ini umat pertengahan? Litakuna syuhada'a 'alan nas. Agar Allah nanti memilih kita, orang-orang Islam ini, sebagai saksi bagi umat yang lain. Kapan ini? Nanti di akhirat, Bu. Nanti di akhirat, Pak. Yang menjadi saksi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, itu adalah orang yang Islam. Bapak Ibu akan lihat nanti betapa kita menjadi saksi orang-orang yang tidak beriman di antara kita. Kenapa yang dipilih orang Islam di sini? Jadi saksi itu tidak mudah. Bapak Ibu ada keluarga yang mau adain resepsi, kan dia nggak semata-mata udah pilih yang itu aja, dia lucu kalau jadi saksi, kan enggak. Kenapa dia dipilih menjadi saksi? Karena ada pertimbangan-pertimbangan agama di dalamnya. Demikian juga kalau Allah memilih. Kenapa yang menjadi saksi bagi orang yang lain yang tidak beriman itu orang yang beriman? Karena di situ yang mendapatkan rahmatnya Allah adalah hanya orang-orang yang beriman. Kemudian setelah itu, wa yakunar rasulu alaikum syahida. Dan yang menjadi saksi bagi kita semuanya adalah siapa, Bu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba. Loh, Rasul kan nggak bersama kita, nggak hidup bersama kita. Rasul itu walaupun dia sudah meninggal dunia, lalu beliau mengatakan, kalau malam Jumat perbanyak baca sholawat. Kenapa ya Rasulullah? Karena sholawat engkau baca itu, aku akan hadir. Loh, bukannya engkau sudah nanti tidak ada, jasadmu sudah punah. Beliau menjawab, wahai para sahabat, para nabi itu kalau meninggal dunia, jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Ruhnya selalu hadir. Siapa membaca sholawat, langsung hadir. Maka perbanyaklah sholawat. Kalau sholawat itu nanti yang akan menjadi saksi bagi saya untuk mengatakan ini adalah umatku, ini adalah umatku, ini adalah umatku. Nah di sini. Kenapa bukan rasul-rasul yang lain? Nah di sini. Karena memang umat yang terbanyak sepertiga dari seluruh umat manusia itu adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang yang hidup setelah Nabi Muhammad, dia harus beriman. Kalau nggak beriman, tidak menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dia nggak akan disaksikan. Kalau kita yang menjadi saksi itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira gimana, Bu? Oh, ibu ini mau masuk neraka ini. Rasulnya menjadi saksinya. Kira-kira dibiarkan apa enggak? Enggak mungkin dibiarkan. Nah di sini. Inilah fungsinya saksi. Maka kita akan menjadi saksi bagi orang lain yang tidak beriman, sementara Rasul akan menjadi saksi bagi kita. Ini kemuliaan karena Allah yang menunjuk. Oleh sebab itu jadilah umat, syaratnya jadilah umat yang pertengahan, yang tengah-tengah. Jadilah orang yang selalu berada di tengah-tengah di dalam beragama, yang memadukan antara yang kelihatan, yang nggak kelihatan. Oleh sebab itu ibadah kita, sholat kita perlu di sini, tapi juga lebih banyak di rumah juga harus dilakukan. Bapak Ibu kalau mau sedekah boleh kita umumkan di Masjid Widilia yang sedekah ini. Tapi ada juga sedekah yang nggak kita umumkan. Masukin aja langsung ke kotak, kasih aja langsung ke orangnya. Nah di sini. Di sini supaya apa? Supaya dua hal itu selalu imbang. Kita tidak mengutamakan jasad, kita tidak mengutamakan roh, tapi dua-duanya kita padukan. Itulah umat yang sebenarnya.
umat yang dikehendaki oleh Allah sebagai umat Islam. Lalu Allah khusus berkata tentang kiblat tadi. Setelah Allah mengatakan yang umum, maunya kita sebagai umat yang seperti apa, Allah menyatakan lagi, waja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala aqibai. Allah menyatakan, itu kiblat itu aku rubah dari yang semula menghadap ke Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, karena untuk mengetahui siapa yang paling taat di antara kalian, sejauh mana ketaatan kepada Allah itu terjadi. Mimman yanqalibu di sini dikatakan mimman yanqalibu ala aqibai. Nanti ada orang-orang yang berpaling, dia nggak mau ngikutin apa yang diperintahkan oleh Allah. Di situ. Dalam semua ketaatan kita kepada Allah seperti itu. Semakin orang itu taat, semakin banyak yang diamalkannya. Maka pemindahan kiblat tadi itu adalah untuk mengetahui siapa sebenarnya yang betul-betul tunduk pada Allah dan Rasulnya, siapa yang tidak. Kenapa Rasul punya perasaan bahwa hatinya itu pengennya ngadep ke kiblat? Karena Rasul tahu bahwa asal muasal kiblat itu adalah ngadepnya ke Ka'bah. Dulu sebelum pindah ke Masjidil Aqsa sudah ada Nabi Ibrahim, sholatnya itu ngadepnya ke Ka'bah. Dulu sebelum Nabi Ibrahim sudah ada nabi-nabi terdahulu termasuk Nabi Adam alaihissalam, sholatnya itu menghadap ke kiblat. Dulu sebelum ada Nabi Adam alaihissalam, malaikat ketika Adam itu masih di surga sudah tawaf di situ, ngadepnya itu ke kiblat. Inilah asal muasalnya. Maka kalau itu kemudian dikembalikan seperti itu wajar. Untuk apa tujuannya? Untuk penyatuan saja. Jadi jangan menganggap ini masalah yang hidup mati, tidak. Ini adalah penyatuan. Supaya kita dalam beribadah itu ngadepnya sama. Menuju kepada Allahnya itu simbolnya adalah kiblat. Maka Umar mengatakan, Ka'bah yang di dalamnya ada Hajar Aswad, seandainya Rasul tidak menciummu, saya nggak mau mencium. Saya melakukan itu ittiba kepada Rasul, sudah hilang akalnya. Kenapa? Karena Hajar Aswad itu berbeda dengan batu-batu yang lain. Kenapa nggak batu kali itu yang kita cium-cium? Batu kali aku cium engkau. Karena Nabi bukan itu. Karena Hajar Aswad itu batu yang berasal dari surga. Nah, di situ. Maka ada hal-hal yang khusus yang seperti itu, kadang akal kita tidak bisa untuk menembusnya. Hanya wahyu ketaatan kita kepada Allah itu yang bisa. Maka hidayah itu di atas akal. Banyak orang berakal, banyak ilmuwan, hebatnya bukan main, tapi tidak mendapatkan hidayah, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Sungguh kata Allah, pemindahan kiblat itu tidak sederhana, terutama bagi orang-orang Yahudi. Sulit mereka itu. Mereka nggak mau, mereka anggap itu hidup mati. Padahal tidak. Kita tidak bisa menganggap hidup dan mati kalau Allah tidak menganggap hidup dan mati di situ. Yang paling utama itu bukan menghadap kiblatnya tadi. Yang paling utama itu adalah menghadap kiblat itu tujuannya tertuju kepada Allah. Di situ yang paling penting. Maka di sini dikatakan wa innaha lakabiratun. Itu berat. Terutama bagi orang-orang Yahudi. Illa 'alal ladzina hadallah. Kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, mereka akan ringan. Maka Bapak Ibu sekalian, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah akan ringan dalam semua hal. Datang ke masjid, bangun pagi begini ini berat, emangnya mudah. Gitu. Kumpul-kumpul bersama orang-orang yang ada di masjid, yang ngadain rapat, yang ngadain apa-apa, memang sederhana tidak. Lebih enak kumpul-kumpul di sana di jalanan itu. Banyak yang lewat, bisa banyak dilihat. Coba.
Tapi beda di situ. Oleh sebab itu, dalam banyak hal yang semuanya itu kita tertuju kepada Allah, ada petunjuknya Allah di dalamnya. Ini yang berbeda. Sementara kalau kita kumpul-kumpulnya di tempat yang lain, itu ada hawa nafsu kita yang muncul. Nah, di sini itu bedanya. Maka di sini dikatakan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah sama sekali tidak akan liyudhi'a, menyia-nyiakan iman mereka. Dalam hidayah itu adalah pendalaman dari iman. Kita iman kepada Allah. Lalu Allah nyuruh kita laksanakan apa enggak? Kalau kita tidak laksanakan, tidak ada hidayah. Maka banyak orang yang beriman, hidayahnya hanya segitu-segitu aja. Hidayahnya hanya hidayah apa? Hidayah irsyad, hidayah mendapatkan petunjuk dari Allah aja. Banyak orang beriman enggak sholat. Banyak orang beriman ketika Idul Adha datang, dia tidak sembelih kurban. Banyak orang yang beriman ada kesempatan untuk wakaf, tidak wakaf. Kan sama. Tapi ada orang-orang yang beriman ketika dia mendapatkan sesuatu, dia langsung, ya Allah, ada ini, ayo ini begini, ya. Itu hidayah. Maka hidayah itu tidak berkaitan dengan banyaknya uang. Tidak. Hidayah itu berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu segerakan kebaikan, karena kebaikan ini akan mengarah kepada kebaikan berikutnya. Tapi kalau ibu bapak itu kebaikan yang mau kita laksanakan ditahan, tidak muncul hidayah. Oleh sebab itu kenapa kita ini pengennya, ya Allah, kalau bisa saya lakukan sekarang, laksanakan sekarang. Karena besoknya akan ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk menambah hidayah berikutnya. Tapi kalau kita tahan, udah tidak akan. Tidak hanya akan. Menahan itulah yang bermain hawa nafsu kita. Innallaha bin-nasi laraufun rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang tadi itu taat kepada Allah, lalu dia terus menambah kebaikannya dan dengan itu dia mendapatkan hidayah. Allah mengatakan innallaha bin-nas. Kepada orang-orang yang seperti itu Allah itu maha rauf. La rauf, sungguh kepada orang-orang yang seperti ini Allah itu maha penyantun. Apa itu penyantun? Penyantun itu begini, Bu. Ibu punya hajat. Ya Allah, rasanya hari ini pengen makan soto mie. Ada itu soto mie. Entah dari mana, entah ibu beli, entah orang lain ini, entah apa, entah ke masjid tiba-tiba ada rapat ada soto mie gitu. Aduh, udah lama pengen sayur asem. Nah, ini. Enggak lama dari ibu ngomong, sehari atau 2 hari gitu. Ini rauf. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sudah melakukan banyak kebaikan. Nah, disitu. Innallaha bin-nas. Kepada orang-orang yang seperti ini Allah itu maha penyantun. Penyantun itu tadi contohnya. Rahim, Allah maha penyayang. Kalau rahim ini apa? Karena orang tadi itu punya kebaikan di dunia, kebaikannya itu berlanjut di akhirat. Dia akan mendapatkan rahmatnya Allah, tapi di akhirat. Banyak orang yang hidup di dunia ini seluruhnya mendapatkan rahmatnya Allah, tapi tidak mendapatkan rahimnya Allah. Belum tentu dapat rahimnya Allah. Siapa yang mendapatkan rahimnya Allah? Tadi jelas. Dia beriman dulu. Dia menambahkan keimanannya itu dengan petunjuk. Caranya dengan berbuat baik, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Disitulah dia akan mendapatkan raufun rahimun. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya. Ini peristiwanya sudah terjadi, tapi Allah mengulang. Jadi Nabi sudah dihina sebelumnya oleh orang-orang itu, tapi Allah nanti mengulang. Ayatnya diletakkan di sini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Allah mengatakan, sungguh Muhammad, aku telah melihat. Qad nara, sungguh kami melihat. Kenapa Allah menggunakan kalimat kami? Karena Rasul melakukan. Lalu Allah menyetujui semua yang kita lakukan, termasuk rezeki yang berhubungan dengan manusia dan kemudian ada
izin perkenan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menggunakan kalimat nah. Kami. Kenapa? Karena manusia melakukan. Nabi tadi pengen, ya Allah pengen banget selama 17 bulan berada di Madinah, sholatnya langsung ngadep ke Ka'bah, tapi nggak bisa. Nabi rindu. Ini alami. Ibu awal-awal ada di Widelia, rindu tempat yang dulu, ya. Oh, dulu ada tempatnya di Jakarta, rindu. Tapi kan begitu udah lama di Widelia, udah enak, udah keenakan. Nah, isi. Allah mengatakan Muhammad, qad naro, kami telah mengetahui apa? Taqalluba wajhika fis sama. Hatimu ketika 17 bulan salat di Madinah, hatimu itu bergelora. Hatimu itu rindu. Coba. Sama Pak dengan ibu, dengan kita semua. Ya Allah, kita pengen begini, kita pengen begini, kita pengen begini. Kadang-kadang belum dikabulkan oleh Allah, kita ngerasanya. Padahal dikasih yang lain itu udah banyak banget. Kita lupa di sini. Kita fokus kepada ya Allah, kalau ini belum, ya, rasanya gitu. Padahal yang lain sudah diberi oleh Allah. Jadi Allah itu mengetahui secara detail masing-masing kita. Bagaimana kita sholat malam, apa yang kita minta kepada Allah, semuanya Allah mengetahuinya. Itulah kenapa masing-masing kita itu menjadi khusus di hadapan Allah. Rasul yang hatinya terasa bergelora, pengen banget ngadep ke Ka'bah, Allah mengetahuinya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Terus selama proses itu Nabi minta, berdoa segala macam-macam sampai 17 bulan baru diizinkan. Lalu setelah itu falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Maka kami palingkan engkau kepada kiblat yang engkau ridho terhadapnya. Coba. Kan banyak nih kita, Bapak Ibu udah berulang kali, ya Allah pengennya begini. Allah ngasih, bukan hanya gitu, lebih dari itu. Kenapa? Karena Allah tahu doa-doa kita. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Coba. Ya Allah pengen nanti kalau saya masa tua begini. Allah sudah ngasih lebih dari itu sebelum kita tua. Coba. Kadang kita tidak detail, tapi Allah yang lebih detail. Maka di sini dikatakan falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Kami penuhi apa yang engkau minta sesuai dengan harapanmu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Oleh sebab itu sejak saat ini hadapkan wajahmu ke arah masjidil haram. Sejak saat itu maka kiblatnya umat Islam itu adalah masjidil haram. Ini dari Allah Bu, bukan dari manusia. Coba. Maka kalau ada nanti orang-orang Yahudi yang masih protes segala macam gini-gini, diemin aja. Kafilah tetap berlalu aja, biarin aja. Nanti juga hilang sendiri. Jadi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Terus Allah menyatakan, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maka dimanapun engkau berada, hadapkan wajahmu ketika beribadah kepada Allah, khususnya sholat itu ngadep ke situ. Maka Bapak Ibu, kalau di Indonesia kan arahnya ke kiblat, arah tenggara. Dulu kan orangnya ngadepnya ke kiblat semua, pokoknya arah barat ya. Ternyata arahnya agak miring sedikit itu, agak menuju ke Afrika sana. Gitu. Maka kalau kita nggak tahu gimana? Syatrul Masjidil Haram. Yang penting ngadepnya adalah ke arah kiblatnya. Maka kalau kita berada di hutan atau di kebunnya Pak Firman sana, nggak tahu nih kiblatnya sebelah mana, ini kiblatnya udah mana baratnya mana, udah di situ lakukan. Ini yang disebut dengan Syatrul Masjidil Haram. Tapi kalau kita bangun masjid, ukur dulu Bu. Itu supaya apa? Supaya akurat. Nah ini benar-benar ini. Karena beda 1 atau 2 derajat saja, semakin ke sana kan semakin jauh. Di sini memang cuma 2 derajat, tapi coba kata lurus-lurusin. Jangan-jangan nggak pas di Syatrul Masjidil Haram ke arah kiblatnya. Nah di situ penting. Maka masjid kita ini termasuk sudah diukur.
diukur sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya masjidnya yang ngikutin arah kiblatnya. Nah, di situ. Dulu kalau Bapak Ibu perhatiin di awal-awal ini masjid ini agak menceng dulu. Mencengnya karena dibuat bukan masjidnya yang menceng, tapi apanya itu? Kan dari arsiteknya itu kan sempat belok ininya. Nah, ya gitu. Nah, di sini kemudian jadilah yang seperti ini yang kita kehendaki bersama. Maka di sini jelas dimanapun engkau berada, kalau engkau mau sholat, sholatnya itu sesuai dengan ajaran agama Islam, maka hadapkan ke Masjidil Haram. Wa innal ladzina utul kitab la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Dan sesungguhnya orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani, la ya'lamuna, sungguh mereka itu mengetahuinya bahwa pemindahan kiblat itu merupakan hak, merupakan sebuah kebenaran mir rabbihim, dari Tuhannya mereka. Jadi kalau orang itu adalah orang Yahudi yang taat, yang betul-betul bersih hatinya, dia tahu ini perintahnya Allah. Kalau ini perintahnya Allah, siapapun tidak bisa menghalangi. Kalau perintah manusia masih bisa dihalangi, kalau perintah Allah tidak bisa. Mereka tahu. Tapi bagi orang-orang yang dalam hatinya sudah punya rasa iri, rasa dengki, mereka terus memusuhi. Maka orang-orang yang memusuhi orang-orang Islam itu ada yang nanti reda, ada yang nanti terus berlanjut. Ya udah, kalau mau terus berlanjut, kita tunggu saja sampai kita menjadi saksi mereka. Loh, nah, dulu di dunia begini, kita jadi saksi mereka. Sekarang di akhirat bagaimana? Di situ. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Ini bagi orang-orang yang tadi tetap menentang. Allah mengatakan, Allah tidak akan pernah lupa sesaat pun apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pikirkan dalam rangka untuk memusuhi orang-orang yang beriman. Kan mereka memusuhi tadi ada yang sampai meninggal dunia. Ya udah, kuat-kuatan aja nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda memusuhi sampai meninggal dunia, habis nanti di akhirat. Karena dia akan terhina. Di dunia masih belum terhina. Maka tadi kita sebut, di dunia semua makhluknya Allah mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang, tapi terbatas di dunia yang ada hukum sebab akibatnya. Tapi rahimnya Allah hanya diberikan nanti kepada orang-orang yang beriman. Wala init taba'tal ladzina utul kitab bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Allah ngasih tahu ini kepada Nabi Muhammad, walaupun engkau memberikan semua tanda-tanda kebesaran Allah kepada ahlul kitab, menjelaskan sedemikian rupa perubahan kiblat itu seperti apa, Allah mengatakan, matabi'u kiblat, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, karena dalam hatinya ini sudah tertutup. Jadi ada orang-orang yang memusuhi orang-orang Islam itu yang hatinya sudah tertutup, dikasih penjelasan seperti apapun tidak akan masuk. Obatnya cuma satu, mati. Nah, kalau udah mati udah. Kalau belum mati belum. Nah, di sini. Wa ma anta bitabi'i qiblatahum, dan tidak mungkin bagimu untuk mengakomodir mereka, ngikutin kiblat mereka, tidak mungkin. Kenapa? Ini perintahnya Allah. Ini tidak kemauan Rasulullah. Oleh sebab itu Rasul tunduk dan patuhnya itu hanya kepada Allah. Coba. Maka ketaatan yang paling tinggi itu kepada Allah. Orang tua memerintahkan kepada kita untuk berbuat yang buruk, bertentangan dengan syariat, tidak bisa. Yang harus diikuti adalah Allah dulu. Di situ. Wala inittaba'ta ahwa'ahum wa ma hum bitabi'i qiblataba, dan mereka juga nggak akan mengikuti. Sebagian mereka tetap akan kekeh pada
pendirian mereka. Mereka menganggap itu hidup mati, padahal salah. Kiblat itu bukan hidup mati. Hidup mati itu adalah penyembahan kepada Allah. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadh dhalimin. Kalau mereka tetap kekeh seperti itu, mempertahankan apa yang salah, mereka masuk dalam kategori orang-orang yang zalim. Coba. Apa itu zalim? Orang yang berbuat aniaya. Ada zalim kepada Allah karena dia tidak mengikuti perintahnya Allah. Ada zalim pada diri kita sendiri. Ketika orang zalim kepada Allah, sekaligus dia zalim kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa yang diperintahkan Allah itu untuk kebaikan dirinya. Allah memerintahkan kepada kita sholat. Tapi ada orang Islam nggak sholat. Coba. Dia nggak tahu bahwa sholat itu untuk kebaikan dirinya. Untuk mempertajam kolbunya, untuk menjernihkan hatinya, untuk mensucikan jiwanya. Coba. Jadi kalau ada anak-anak muda yang nggak sholat itu, ya Allah kasihan gitu. Hidup belum seberapa, nggak sholat. Coba. Udah dunia seperti itu, akhirat miskin juga. Jangan miskin itu dunia akhirat. Di sini, kalau miskin dunia masih belum seberapa, tapi kalau miskin di akhirat habis kita, karena tidak ada kesempatan lagi untuk mengulang kebaikan di dunia. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Diulang oleh Allah. Tadi sudah disebut orang-orang ahlul kitab, terutama terkhusus adalah orang-orang yang jernih hatinya, tahu bahwa itu kebenaran dari Allah. Sekarang secara umum Allah memperkuat. Di luar itu ada pengikut-pengikut yang hatinya jernih. Alladzina atainahumul kitab ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi jangan dikira dalam perkumpulan seperti ini, Bu, yang lebih baik adalah orang yang ngomong, enggak. Nah di situ. Belum tentu orang yang ahli agama itu adalah orang yang lebih banyak berbuat. Di situ. Antara omongan dengan perbuatan, antara ilmu dan perbuatan itu sesuatu yang berbeda. Ini yang harus dibedakan. Oleh sebab itu jangan hanya terpesona pada omongan orang, tapi lihat amalannya. Kalau amalannya berkesesuaian dengan apa yang diomongin, nah, berarti benar dia. Tapi kalau cuma omdo, nah, banyak sekarang di TV banyak. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Tetapi kebanyakan dari ahlul kitab itu la yaktumuna. Mereka ini menyembunyikan kebenaran. Itu mereka sudah tahu dari Allah, tapi karena mereka punya dengki tadi, maka mereka nggak mau. Maka dengki ini bahaya. Orang yang karena dia dengki harusnya ke masjid, nggak ke masjid, biasa. Orang yang karena dengki, karena di situ ada orang yang biasa ke masjid, saya nggak mau karena di masjid ada itu. Emangnya Allah nyuruh bahwa kalau di masjid ada itu, bapak nggak harus ke masjid? Kan enggak. Dari situ. Maka banyak dalam kehidupan itu orang yang mendahulukan hawa nafsunya. Oh, saya mau menutup aurat saya nanti deh. Kalau hati saya sudah siap. Emangnya Allah nunggu hatinya kita siap? Enggak lah. Begitu sudah balik harus ditutup auratnya. Semakin lama menutup aurat, semakin lama menuju pintu surga. Di situ. Jadi semuanya itu nanti berkaitan erat dengan balasan yang akan diberikan oleh Allah. Semakin cepat kita, semakin cepat juga. Jadi semua kembali kepada diri kita. Oleh karena itu tadi petunjuk itu menjadi sangat penting. Dan petunjuk itu hanya bisa dilaksanakan kalau kita melaksanakan kebaikan yang didasarkan pada ikhlas kepada Allah. Al-haqqu mir rabbika. Ini yang paling penting. Ujung dari ayat ini dikatakan kebenaran itu adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan. Pasti benar. Kebenaran itu adalah apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran.
bukan kebenaran yang berasal dari pikiran kita. Contoh, ini ada Bu orang-orang yang akan kita pilih untuk menjadi ketua RT. Saya milih yang ini, Ibu milih yang ini. Nggak usah dipertahankan sampai urusan ke dalamnya. Kenapa? Belum tentu yang kita pilih itu benar sebenar-benarnya. Kenapa? Kita tidak tahu masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu yang hanya mengetahui adalah Allah. Allah yang paling mengetahuinya. Kita punya pandangan begini, pandangan dalam pikiran kita. Kita anggap dulu benar, tapi ternyata dalam perjalanannya bisa salah. Karena subjektif. Oleh sebab itu subjektivitas pandangan kita, pemikiran kita itu harus dihadapkan dengan subjektivitas pemikiran orang lain. Kita mau bangun masjid, di mana ininya? Harus bersama-sama. Tidak mungkin satu orang. Nanti subjektif dia. Kita mau menentukan apa-apa di masjid ini, lebih baik musyawarah. Karena akan banyak sisi subjektivitas yang ketemu. Sehingga tidak subjektivitas lagi, menjadi lebih objektif dia. Nah, di situ. Maka kebenaran yang sesungguhnya itu adalah kebenaran yang berasal dari Allah. Kalau itu dari Allah, kalau itu sudah disebut dalam Al-Quran, udah kita laksanakan, kita dapat paham. Hanya saja dalam pemahaman sekarang ada orang memahami secara tekstual, ada orang memahami secara kontekstual. Dua-duanya benar. Nah, di sini. Jadi jangan menganggap orang yang berbeda dengan kita lalu salah, belum tentu. Maka di sini dikatakan al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu adalah sesuatu yang berasal dari Tuhan. Udah pasti. Bukan berasal apalagi dari hawa nafsu kita, belum tentu benar. Apalagi kemauan kita yang jauh, bisa jadi jauh dari kebenaran. Lihat dalam Al-Qur'an bagaimana. Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu adalah sesuatu yang berasal dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Kalau sesuatu itu sudah disebut oleh Allah dalam Al-Quran, kalau sesuatu itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW, jangan kita menjadi orang-orang yang ragu terhadap kebenaran apa yang ada dalam Al-Quran. Itu adalah syak yang dimunculkan oleh setan. Syak yang dimunculkan oleh setan itu kalau dibiarkan, dia akan mengalahkan keimanan kita. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk selalu bersama-sama menambah ilmu seperti ini. Apa tujuannya? Supaya kita memahami makna yang dikandung oleh ayat itu sesuai dengan tafsir yang dikemukakan oleh para ulama. Semoga itu lebih mendekatkan kita kepada maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Kesimpulan pada ayat ini Bapak Ibu sekalian, yang pertama, ketaatan itu hanya betul-betul kepada Allah. Jadi kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu, laksanakan. Anda berada dalam kebenaran. Yang kedua, di dalam melaksanakan kebenaran itu selalu ada petunjuk Allah. Jadi kita harus membanggakan diri kita sendiri. Ya Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa begini. Ya Allah, alhamdulillah hari ini begini. Kenapa? Karena di dalam semua yang kita lakukan semata-mata karena Allah itu ada petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan kalau kita sudah berada dalam petunjuk di jalan yang lurus, tidak ada perbuatan kita yang sia-sia, karena semuanya itu akan abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mari sama-sama kita tutup dengan bacaan doa. Nanti jam 8 insya Allah ada pemilihan RT. Kita pilih yang terbaik, insya Allah memberikan kemaslahatan bagi kita semua di Widelia, seluruh warganya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadha wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi 'ilmina. Rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubarakan wa marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan wa ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kalau ada yang berkenan, ada yang tidak pas, kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.